بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita akan masuk ke bab baru dalam kitab sedekah. Masih bahas masalah sedekah, namun babnya bab baru, yaitu bab ke-10, anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Saya langsung saja teman-teman sekalian membacakan hadis pertama yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam bab ini dengan sanad sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, dan urutan 887 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Terjemahannya teman-teman sekalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, dan ini saksi bahasan kita, seorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia menangis. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, juga masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga hadis telah disebutkan, kata Al-Mundhiri, dalam kitab salat di bab 10-nya. Keduanya juga meriwayatkan, maksudnya Bukhari, Muslim, sama lafadznya, juga Malik dan Tirmidzi, sama dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id radhiyallahu anhum ajma'in. Baik teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang sangat masyhur di kalangan muslimin, sering terlintas di lisan para dai, ya. Karena memang hadis ini berisikan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengingatkan dan menyampaikan kepada kita bagaimana nanti di saat mahsyar, hari kebangkitan, semua orang pada saat itu, dalam beberapa hadis disebutkan, tenggelam dengan keringatnya tergantung daripada dosa-dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, bahkan ada yang tenggelam sampai ke mulutnya. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan telapak tangan beliau alaihi salatu wassalam. Dan teman-teman sekalian, di saat itu, kata Nabi SAW, sungguh matahari akan mendekat sampai 1 mil. Dan perawi hadis dari sahabat yang menyampaikan ini mengatakan, saya tidak tahu apakah 1 mil itu adalah jarak perjalanan atau 1 mil yang dikenal dalam bahasa orang-orang Arab. Kalau mereka ingin meletakkan sebuah benda yang diletakkan padanya bubuk celak, kemudian dioleskan di mata, maka kalau sudah dekat dengan mata akan dioleskan, itu juga dibahasakan dengan mil. Karena dekatnya matahari, maka manusia kepanasan pada saat itu. Dan betapa dahsyatnya pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala juga gambarkan
dalam banyak ayat-ayat Quran, diantaranya surah Al-Hajj, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada saat itu kalian lihat manusia banyak sempoyongan seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi siksa Allah ya sangat pedih pada saat itu. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ya setiap orang pun yang di dunia punya hubungan yang sangat dekat dan erat, mereka melarikan diri satu sama yang lain. Yauma yafiru mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibunya juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani, juga istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia bisa selamat. Jadi dahsyat sekali pada saat itu. Ya, bagaimana kondisinya hiruk-pikuk, sampai kata Nabi SAW kalian akan dibangkitkan tanpa busana, tanpa terhitan dan tanpa alas kaki. Maka ada dua riwayat seingat saya. Yang pertama adalah Aisyah dan yang kedua Ummu Salamah radhiyallahu anhunna ajma'in, istri-istri Nabi yang mulia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu sangat memalukan karena laki-laki perempuan bisa saling lihat-lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Orang sudah tidak berpikir lagi hal seperti itu karena perkara lebih besar daripada itu. Saya kasih gambaran, misal di satu wilayah ada musuh yang datang, atau di wilayah Anda misalnya datang musuh yang membantai semua orang yang ada di hadapan prajurit-prajuritnya. Misalnya perempuan, laki-laki, semuanya ditebas, ditusukin, dibunuhin gitu. Darah berserakan di sana sini, misal contoh. Manusia dalam kondisi ketakutan pada saat itu. Lalu kemudian ada lawan jenis Anda lari di depan Anda tanpa busana. Apakah Anda masih berpikir masalah syahwatnya? Sudah tidak lagi. Orang berpikir syahwatnya itu di saat dia lagi tenang. Tidak usah kita bicara seperti itu. Orang dalam kondisi sakit saja, kemudian pasangannya mungkin dandan di depannya, dia juga mungkin tidak terfikir untuk menyentuhnya karena dalam kondisi kejiwaan yang tidak tenang. Apalagi kalau hiruk-pikuk akhirat nanti. Jadi dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Cuma luasnya rahmat Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk selamat di saat itu. Dan sudah diberikan bocorannya sekarang, selama di dunia. Termasuk Anda akan dengarkan pada siang ini, dan tadi sedikit Anda sudah dengarkan terjemahannya. Anda bisa selamat di saat itu. Tidak kena panasnya teriknya matahari, tidak terganggu dengan hiruk-pikuknya manusia yang ketakutan, histeri pada saat itu. Anda terselamatkan karena Anda akan dinaungi oleh sang pemilik naungan satu-satunya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, Tuhan yang saya yakin dialah yang mengizinkan kita sekarang untuk membahas ini, dan dia mendengar semuanya, dia melihat semuanya, dan dia maha mengetahui. Dan saya mohon kepadanya dengan kemahamurahannya, semoga kita semua yang mengikuti acara ini live, semua ya, ataupun siaran ulang, termasuk teman-teman kru yang terlibat dalam live ini dan kami sendiri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan pada saat itu. Karena tidak ada naungan lagi, tidak ada tempat bernaung dari teriknya matahari ya. Tidak ada lagi tempat yang bisa kita merasa aman dari teriakan dan histeri orang pada saat itu ya. Pemandangan yang sangat ya, menakutkan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan ada 7 golongan yang selamat pada saat itu. 7 golongan yang selamat pada saat itu. Dan tentu ada golongan yang lain, ada golongan ke-8 nanti insya Allah. Semoga Allah buat kami ingat untuk menyampaikan masalah itu ya. Atau saya langsung sampaikan sekarang supaya tidak terlupa. Golongan yang ke-8, maksudnya selain daripada sebelum hadis ini ya. Kita katakan golongan ke-8 karena 7 golongan digabung dalam hadis yang akan kita bahas insya Allah. Golongan yang ke-8 selain disebutkan dalam hadis ini, dan ini bukan berarti mereka urutan ke-8 ya. Bisa saja mereka urutan yang pertama, cuman maksudnya dia berdiri sendiri, hadis menjelaskan tentangnya, dan yang 7 disebutkan digabungkan dalam hadis yang akan kita bahas insya Allah. Yaitu sabda Nabi SAW, siapa yang menghutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi Anda
meminjamkan uang pada orang lain. Mereka bayar atau tidak bayar? Karena ada sebutan di sini, meminjamkan, berarti belum ada jaminan kembali atau tidak. Kemudian lalu Nabi SAW mengatakan, atau memberikan tenggang waktu. Mungkin ada orang belum mampu bayar, Anda kasih lagi kesempatan dia untuk berikan waktu untuk dia bisa mengembalikan. Atau Anda tahu dia tidak mampu bayar, Anda memaafkannya. Maka ini adalah salah satu golongan nanti yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi Anda yang sedang memiliki piutang pada orang lain dan belum dibayar, bergembiralah saudaraku. Jangan sakit hati justru dengan itu. Atau Anda punya kesempatan meminjamkan kepada orang lain, pinjamkan saja. Dan kemudian lupakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kembalikan, alhamdulillah. Tidak kembalikan juga tidak masalah. Karena ini tiket VIP Anda akan selamat nanti di mahsyar yang penuh dengan hiruk-pikuk dan manusia ketakutan pada saat itu. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke rincian daripada 7 golongan selain tadi golongan yang mengutangkan orang itu yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, hadisnya dan terjemahannya. Langsung saja kita mengambil faedah. Faedah yang pertama dari hadis adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kesempatan bagi setiap muslim ya, untuk mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dan ini sifat kemahamurahan Allah, sifat pengasih Allah. Andai saja ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dan rahasiakan nanti di akhirat, itu aja masih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah sudah memberitahukan kita semasa di dunia dan dihubungkan dengan hal-hal yang memang dasarnya kita kerjakan di dunia ini, baik itu dalam mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ini faedah yang pertama, sifat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari hadis adalah golongan pertama. Yang paling pertama disebutkan dalam hadis ini adalah pemimpin yang adil. Wahai para pemimpin, terutama Anda kaum muslimin, tunggangilah sebaik mungkin masa jabatan Anda. Raihlah ridho Tuhan Anda, kasih sayang Tuhan Anda. Semoga Allah sampaikan pesan ini kepada para pemimpin-pemimpin muslimin. Raih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, raih surga, raih pahala yang melimpah dengan jabatan yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada Anda. Jangan malah terbalik, jangan sampai malah menjadi permasalahan yang berat buat Anda nanti pada hari kiamat. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan khusus ada dosa besar para pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya. Apa yang dijanjikan tidak diberikan, ya. Apa yang diiming-imingkan tidak ada. Lalu mengumpulkan permasalahan negara kepada masyarakatnya. Ini semua kan ada tanggung jawabnya. Kalau Anda punya permasalahan dengan satu orang saja, sudah cukup. Orang itu akan nanti menghabiskan pahala Anda pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain tentang orang yang bangkrut. Saya ingatkan kembali kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji. Tapi satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil hak orang yang ini. Dan dia tidak sama sekali meminta maaf ataupun mengembalikan hak orang-orang tersebut di dunia. Maka mereka semua datang dan menuntut di depan mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Dan Allah maha adil. Allah akan berikan semua hak mereka dengan cara dibayar dari pahala-pahala orang yang sedang dituntut ini. Kalau habis semua pahalanya, kata Nabi SAW, dan masih ada yang menuntut, maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut, dilimpahkan kepada orang yang sedang dituntut tadi. Dosa penuntut diberikan kepada orang yang dituntut. Maka akhirnya habislah semua pahalanya. Amal-amal soleh, dia yang sholat, orang lain nikmati, dia yang puasa, orang lain yang nikmati, dia yang sedekah, orang lain yang nikmati, dia pergi haji, orang lain yang nikmati. Tidak cukup di situ, orang lain berzina, orang lain riba, orang lain membunuh, orang lain memfitnah, menggunjing dan segala macam. Maka dosa-dosa ini dibebankan pada dia, padahal bukan dia pelakunya, dan akan menjadi hukuman buat dia. Ini semua kenapa? Karena punya masalah dengan manusia. Maka hati-hati.
Ingat sabda Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, maka segera selesaikan. Sebelum datang hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gak bisa negosiasi dengan dolar, dengan euro, dengan rupiah, dengan real, gak bisa. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa pada saat itu? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosa mereka. Selesai. Dibayar dengan amal soleh kamu dulu. Kalau cukup, ya sudah. Kalau nggak cukup, dosa mereka ditimpakan kepadamu. Sudah habis pahalanya, kemudian ditimpahkan lagi dosa orang lain. Seorang pemimpin bisa mendapatkan banyak sekali tuntutan pada hari kiamat hanya karena dia tidak menjalankan amanahnya, atau sebaliknya. Dia menjadi golongan yang paling pertama yang Allah Azza wa Jalla akan selamatkan di mahsyar nanti yang sangat panas itu, di saat justru dia tunggangi jabatannya untuk meraih yang terbaik dari apa yang Allah janjikan, baik itu pahala ataupun surga, dengan terus menjalankan amanah, terus menjalankan tanggung jawabnya, terus menyebarkan keadilan, memberikan hak-hak, menghilangkan kezaliman. Maka di sini dia akan dikategorikan pemimpin yang adil. Dan makna adil adalah menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memberikan hak-hak orang. Itu namanya adil. Subhanallah, ada sebuah kisah unik di sini, saudaraku seiman, yang mungkin kita bisa tambahkan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu khalifah di masa dinasti Umayyah, berkuasa 2 tahun saja, dari tahun 99 sampai 100 Hijriah, 101 Hijriah. Mohon maaf. Awal dia menjadi khalifah tanpa dia minta gitu. Tiba-tiba saja dipilih, ditunjuk oleh khalifah sebelumnya pada saat mau meninggal, yang diberikan saran oleh penasehatnya agar memilih Umar bin Abdul Aziz karena dia adalah yang terbaik memimpin umat ini. Dan menteri ini sangat luar biasa, terkenal Raja bin Haywa, ya, rahimahumullah semuanya. Intinya jadi khalifah. Setelah dinobatkan jadi khalifah, dia mengurus jenazah khalifah sebelumnya. Orang banyak salaman segala macam, dari mulai habis subuh, sibuk sampai menjelang duhur. Dan semalam suntuk pun begadang mengurus, karena sudah ya ditunjuk jadi khalifah kemarinnya, maka dia segera mengurus semua yang dibutuhkan. Siang hari, di hari pertama dia menjadi khalifah, dia sempat ingin istirahat dan dia bilang sama pengawalnya, saya ingin istirahat sejenak sampai asar. Selepas asar kita akan buka ya keluhan masyarakat, kita akan terima keluhan masyarakat. Yang punya masalah silakan sampaikan. Baru saya diletakkan kepalanya di ranjang, Allah karunia dia seorang anak yang sangat soleh. Tiba-tiba datang dan berkata kepada pengawal, saya ingin ketemu sama Amir Mukminin. Dia nggak bilang ayah saya. Maka kata pengawalnya, Ananda, ayahmu ini capek sekali. Dari semalam begadang, tadi pagi terus urus jenazah khalifah, yang lalu kemudian mengurus menyambut tamu-tamu dan segala macam ya, sampai duhur, dan dia minta waktu istirahat saja, duhur ke asar. Maka berikan kesempatan ayahmu untuk istirahat. Dia bilang tidak, ada sesuatu yang darurat yang saya harus sampaikan. Maka terpaksa pengawal menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang baru saja meletakkan tubuhnya di tempat tidur, ingin istirahat kailulah, istirahat siang. Pada saat disampaikan, karena dia tahu anaknya yang datang, maka dia sambut. Lalu kemudian anaknya mengucapkan setelah salaman, wahai Amir Mukminin, apakah Anda istirahat? Kata ayahnya, anakku, saya dari semalam, ya, ayah dari semalam begadang, terus sampai pagi, sampai siang ini, butuh istirahat sejenak. Selepas asar, ayah akan buka kesempatan seluas-luasnya, siapapun masyarakat boleh datang mengeluh. Kata anaknya kalimat subhanallah yang menghilangkan semua capeknya Umar bin Aziz, menghilangkan ngantuknya. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah ada jaminan Anda masih bisa hidup sampai asar nanti? Sementara Anda sudah dinobatkan
Allah akan tanya detik-detik ini karena Anda sudah menjabat. Maka tiba-tiba ngantuk dan capek Umar bin Aziz hilang. Lalu kemudian dia engah dengan itu dan dia peluk anaknya sambil mengecup dahinya dan mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengaruniakan aku anak sepertimu yang mengingatkanku. Maka dia langsung perintahkan pengawalnya buka di siang itu juga rumahnya. Semua yang punya mazlama, orang yang terzalimi punya hak yang belum diberikan atau belum mendapatkan, boleh mengeluhkan. Coba bayangkan. Ambil sebuah pelajaran dari sini. Bagaimana mereka menyadari detik-detik di mana mereka menjabat itu adalah tanggung jawab. Allah akan tanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah menutup atau memejamkan matanya di malam hari kecuali dia sudah keliling kota Madinah, memastikan sudah tidak ada lagi orang yang butuh beliau, baru beliau istirahat. Coba bayangkan, karena takutnya gitu. Maka ini poin yang harus hati-hati sekali. Jadi Anda, wahai para pemimpin, berada di dua telapak tangan pilihan Anda. Ini contoh saja, ibarat yaitu Anda meraih ya, nama yang harum di depan mata manusia, pahala yang melimpah di sisi Allah, ya, dengan mengejar ridho Allah, amal-amal saleh, ya, selama Anda menjabat, keadilan yang Anda sebarkan, atau Anda malah akan menjadi orang yang paling rugi di hari kiamat, bangkrut, karena akan banyak orang yang menuntut Anda karena banyaknya amanah yang Anda belum jalankan. Keputusan di tangan Anda. Kami tentu bukan menyalahkan dan tidak menyebut siapapun, tapi kami sedang menjelaskan makna hadis ini. Sebelum terlambat, ingat, penyesalan selalu ada di akhir. Tapi pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Oleh karena itu, sebelum terlambat, segera selamatkan diri kita.